Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Atta samma panidija etam manggala mutamanti. Mengarahkan diri dengan benar, itulah berkah utama. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu topik dengan judul mengarahkan diri dengan benar. Di dalam salah satu syair di Manggala Sutta, Sang Buddha menyampaikan Atta samma panidija etam manggala mutamanti, yang artinya di dalam bahasa Indonesia, mengarahkan diri dengan benar, itulah berkah utama. Artinya ketika seseorang mampu untuk mengarahkan, membawa diri pada arah yang benar, hal itu akan membawa pada kebahagiaan. Atta di dalam bahasa Pali artinya adalah diri. Sama sama artinya benar, patut. Panidi artinya mengarahkan atau membawa, atau membuat diri ini menuju pada tujuan yang baik, tujuan yang benar atau tujuan yang patut. Seperti yang Sang Buddha ajarkan, kehidupan seseorang tentu ditentukan oleh dirinya sendiri. Bukan karena kelahiran seseorang disebut menjadi mulia, menjadi unggul, menjadi luhur, bukan semata-mata karena kelahiran. Tetapi yang membuat seseorang menjadi luhur, menjadi mulia, menjadi agung adalah karena perbuatannya. Apakah itu perbuatan melalui tubuh jasmani atau melalui ucapan-ucapan, pun juga melalui pikiran. Ketika seseorang mampu untuk bertindak melalui tubuh jasmani, melalui ucapan, ataupun melalui pikiran, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang patut, dengan hal-hal yang terpuji, maka dengan demikian orang tersebut akan menjadi orang yang luhur, akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang agung. Tidak semata-mata karena kelahirannya. Di zaman kehidupan Sang Buddha, kepercayaan di masyarakat pada waktu itu, mereka yang terlahir di kasta-kasta tertentu dianggap unggul daripada manusia yang lain yang lahir di kasta yang rendah. Seperti contoh, ada anak yang terlahir dari keluarga dengan kasta Brahmana. Secara otomatis, karena anak tersebut terlahir di keluarga yang berasal dari kasta Brahmana, sejak kelahirannya, otomatis dianggap dia adalah orang atau manusia yang unggul. Sementara anak yang lain yang lahir di keluarga dengan latar belakang kasta yang rendah, misalnya kasta Sudra, atau juga kasta buangan, secara otomatis masyarakat pada waktu itu menganggap sejak lahir sudah menjadi orang yang tidak unggul, menjadi manusia yang rendah, diremehkan, dipandang sebelah mata. Nah, ini yang menjadi satu pemahaman keliru pada masa itu, dan Sang Buddha menentang bahwa manusia ditentukan luhur atau mulia ditentukan dari kelahirannya. Guru Agung Buddha mengajarkan kepada para siswa yang terdiri dari berbagai macam kalangan, apakah itu
raja, bangsawan, ya, para brahmana, ya, para pedagang, dan juga umat berumah tangga umumnya, Sang Buddha mengajarkan kepada mereka bahwa yang membuat ya seseorang menjadi unggul, ya seseorang menjadi luhur, menjadi mulia, ya semata-mata adalah ya berkat ya perbuatan yang dilakukan semasa hidup. Ya, tadi melalui 3 pintu, ya pintu perbuatan, pintu ucapan, dan pintu pikiran. Dalam hal ini, ya kita ya sebagai manusia yang memiliki akal budi tentu ingin ya hidup kita menjadi baik, ya menjadi bahagia. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bahagia, hidup damai, dan juga bermanfaat bagi orang lain, ya bagi masyarakat, bagi keluarga. Tentu caranya adalah ya kita ya memiliki keinginan, ya memiliki harapan, mampu mengarahkan diri ini secara benar. Ya, siapa yang diarahkan? Ya, pertama-tama yang paling penting untuk diarahkan adalah ya diri kita sendiri. Ya, kita jangan sibuk untuk mengatur, mengarahkan, ya atau menyetir orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, itu terlalu jauh. Yang terdekat untuk diarahkan tentu harusnya adalah diri kita sendiri. Ya, bagaimanapun diri sendiri ini bertanggung jawab ya, atas kehidupan kita sendiri. Nah, kalau kita punya pemikiran, kita punya pemahaman, ya sejak awal ya bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya maka mengarahkan diri dengan benar ini tidak menjadi hal yang sulit, ya tidak menjadi masalah yang besar. Ya, karena apa? Ya, karena kita punya pemahaman bahwa kalau diri ini tidak diarahkan dengan benar, ke arah yang benar, kepada tujuan yang benar, maka bisa menjadi berbahaya. Ya, seperti contoh, ya, kalau Bapak Ibu bepergian, ya, dari Semarang mau ke Salatiga atau dari Salatiga mau ke Semarang, kalau tidak ada tujuan yang benar, kalau tidak ada ya tujuan ya atau arah yang benar, ya maka bisa tersesat. Ya, jangan bermimpi bisa sampai pada tujuan kalau tujuannya saja tidak jelas. Ya, tujuannya ini bukan tujuan yang baik. Maka dari itu memiliki tujuan yang benar ini sangat penting. Ya, sangat penting dan sangat perlu kita untuk memahaminya sejak awal. Nah, menjadi tanggung jawab siapa? Ya, seseorang memiliki tujuan yang benar. Ya, tentu bukan menjadi tanggung jawab orang tua, bukan menjadi tanggung jawab guru, ataupun menjadi tanggung jawab orang lain, tetapi ya itu sudah menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Nah, apalagi kalau kita sudah dewasa, ya harusnya mampu ya untuk bertindak ya dan berbuat ya hal-hal yang benar, hal-hal yang patut. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sayangnya tidak semua orang ya mampu hidup ya ke arah-arah yang benar, ya mampu hidup ya dengan tujuan yang benar. Di luar sana ya tanpa kita pungkiri ya ada saja ya ada orang-orang yang menghabiskan hidupnya ya, mengarahkan diri ke arah yang salah, ya mengarahkan diri pada tujuan yang salah. Ya, barangkali mereka tidak memahami bahwa hidup yang mereka jalani itu salah, tujuan yang mereka tuju itu salah, ya arah yang mereka ingin capai itu salah. Ya, mungkin beberapa orang sudah mengingatkan, ya mungkin beberapa orang sudah memberikan nasihat, ya tetapi karena kebodohan batinnya, karena kegelapan batinnya, ya mereka tidak mau mendengar. Ya, ada orang-orang di luar sana, mungkin juga di sekitar kita, ya orang yang menghabiskan hidupnya ke arah tujuan yang salah. Ya, akibatnya apa? Ya kalau arah tujuannya saja sudah salah, maka jalan yang dilalui juga penuh dengan penderitaan, ya penuh dengan liku-liku. Meskipun ya kalau kita mengarah ke tujuan yang benar juga pasti ada rintangan, ada halangan. Ya, maka dari itu memiliki tujuan yang benar ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, jangan sampai kita salah jalan, ya, jangan sampai kita salah arah. Karena apa? Ya, nanti hidup menjadi sia-sia. Ya, setelah kita memiliki tujuan yang benar, ya, tujuan yang patut, maka langkah selanjutnya adalah kita berusaha mencapainya. Ya, setelah kita punya tujuan yang benar,
ya tentu kita harus konsisten, ya kita harus bersungguh-sungguh, ya kita harus punya keteguhan, kita harus punya semangat, ya kita harus punya keuletan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Tidak ada ya satu hasil yang diperoleh dengan mudah, ya kecuali memang ya tujuannya itu mudah. Ya, tetapi biasanya seringkali ya, apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, ya ini baru bisa diperoleh ya melalui perjuangan yang tidak sedikit, ya melalui perjuangan yang tidak sebentar. Ya, seringkali justru ya rintangan, halangan, ya hambatan ini banyak ya berjejer di depan kita. Ya, tetapi hal itu jangan sampai membuat ya diri kita ini putus asa. Ya, jangan sampai membuat diri kita ini menjadi hilang semangat. Ketika kita gagal, ya ketika kita menghadapi hambatan, menghadapi halangan, ya jangan sampai karena hambatan dan halangan tersebut ya kita berhenti. Justru dengan adanya hambatan, adanya ujian, ya adanya ya masalah, problem, ya kita menganggapnya itu sebagai sebuah latihan. Ya, latihan untuk apa? Ya supaya kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, ketika kita menganggap ya masalah, ya halangan, rintangan ini sebagai satu kesempatan untuk belajar, maka tidak ada hal yang bisa menghentikan kita. Ya, meskipun ujian itu berat, ya kita tidak putus asa. Ya, karena apa? Ya, hasil dari perjuangan itulah yang nantinya akan membuat kita menjadi bahagia. Ya, menjadi bersyukur bahwa perjuangan yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Ya, contohnya dalam berbuat baik. Bentuk dari mengarahkan diri dengan benar ya bisa diwujudkan dalam 3 cara. Ya, ini sebagai 3 contoh saja. Yang pertama, ya seseorang yang tadinya ya tidak memiliki moralitas, ya tadinya terbiasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, ya tindakan amoral, ya sangat biasa melukai makhluk lain, ya sangat biasa atau tidak susah, tidak sulit ya untuk membunuh makhluk lain. Ya, kemudian juga mengambil milik orang lain itu bukan satu masalah. Ya, berselingkuh, berzina juga tidak dianggap sebagai masalah. Ya, berucap kata-kata kasar, kata-kata bohong, kata-kata fitnah, ya kata-kata menghasut menjadi sebuah kebiasaan. Dan juga minum-minuman keras, mabuk-mabukan juga jadi kebiasaan. Ya, orang yang tadinya tidak bermoral, ya seperti demikian, ya mengetahui hal itu adalah hal yang salah, hal yang keliru, lantas ya berusaha mengukuhkan dirinya di dalam moralitas, ya meninggalkan tindakan-tindakan kekerasan, ya meninggalkan ya hal-hal yang tidak jujur, ya pencurian, meninggalkan ya perzinahan, ya meninggalkan kata-kata kasar, ya menjaga dirinya supaya tidak berucap kasar, tidak berbohong, tidak menghasut, tidak memfitnah, dan juga berusaha untuk menjaga kesadarannya dengan tidak bermabuk-mabukan. Nah, seseorang yang mengukuhkan dirinya di dalam moralitas, yang awalnya tadi tidak bermoral, kemudian mengarahkan diri, ya mengukuhkan diri di dalam moralitas, ya ini disebut sebagai salah satu contoh. Ya, orang yang telah mampu mengarahkan dirinya dengan benar. Ya, dari yang tadinya tidak bermoral menjadi bermoral. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya seseorang yang tadinya tidak memiliki keyakinan pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, tidak menganggap perlu, tidak menganggap penting, ya belajar Dhamma, ya memahami Dhamma, mempraktikkan Dhamma, tidak peduli, ya pada hukum kama, ya hukum sebab akibat, tidak berpikir bahwa kalau kita berbuat jahat, ini nanti ada akibat yang mengikuti. Nah, kalau kita berbuat baik, nanti ada akibat baik yang mengikuti. Nah, dia tidak peduli, ya tidak punya keyakinan lah singkatnya. Akibatnya apa? Ya, di dalam laku perbuatan sehari-hari, ya serampangan, ya tidak ada pedoman, tidak ada pegangan. Ketika dia marah, ya melukai orang lain.
ketika dia menginginkan sesuatu ya berusaha mendapatkannya meskipun itu dengan berbagai macam cara. Nah, seseorang yang tidak punya keyakinan, lantas dia memahami hal yang benar, pentingnya mengarahkan diri dengan benar, lantas dia berusaha ya belajar dhamma, ya mempraktikkan dhamma, mempelajari apa itu hukum karma, ya, apa itu hukum sebab akibat, ya berusaha untuk meneguhkan keyakinan di dalam dirinya pada tiratana, ya Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya, orang yang berusaha mengukuhkan diri di dalam keyakinan yang tadinya tidak memiliki keyakinan, ya ini juga contoh ya orang yang mampu mengarahkan dirinya dengan benar. Ya, kenapa? Ya, kalau bukan berasal dari usaha dirinya sendiri, yang tadinya tidak punya keyakinan, tidak tahu itu apa agama Buddha, tidak tahu apa itu Dhamma, tidak tahu apa itu berbuat baik, pentingnya berbuat baik, manfaat berbuat baik. Lantas dia sedikit demi sedikit belajar, ya sedikit demi sedikit berlatih, ya sedikit demi sedikit ya, praktik Dhamma, sampai pada akhirnya dia menjadi mahir, ya menjadi orang yang Sang Buddha katakan orang yang memiliki keyakinan yang teguh ya pada tiratana Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya ini contoh kedua ya orang yang mampu mengarahkan diri dengan benar. Ya karena pada dasarnya ya di antara kita meskipun sudah lama menjadi umat Buddha, bahkan KTP-nya agama Buddha, ya sejak lahir di keluarga Buddhis, papa mamanya Buddhis, tetapi ya belum tentu ya keyakinannya itu kokoh, ya keyakinannya itu ya sampai mendalam, ya sampai ya apa terbentuk ya tercermin dari perbuatan sehari-hari. Maka penting sekali ya untuk mengokohkan diri di dalam keyakinan. Nah, contoh yang ketiga adalah seseorang yang tadinya kikir, ya tadinya pelit, ya tadinya memegang teguh menjaga sedemikian rupa, menggenggam erat sedemikian rupa harta benda yang dimiliki, apakah itu materi, ya uang, ya harta benda, juga misalnya tanah, sawah, ladang, rumah dan sebagainya, ya mengukuhi itu sebagai miliknya, ya tidak ingin miliknya itu berpindah tangan sedikit pun, ya meskipun ada orang yang membutuhkan, meskipun ada keluarga yang membutuhkan, ya meskipun mungkin ya istri, suami, anaknya sendiri membutuhkan, ya tetapi ya perhitungan bukan main, ya pelitnya bukan main, ya medit, ya pelit, medit, kikir, ya sehingga tidak rela ya kalau harta bendanya ini yang sudah dia peroleh, yang sudah dia miliki ya berpindah tangan kepada orang lain, ya meskipun orang lain itu ya sangat-sangat membutuhkan. Ya, orang seperti ini dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki kedermawanan, ya bahkan cenderung ya dikuasai oleh kekikiran. Nah, orang yang dikuasai kekikiran, orang yang tidak memiliki kedermawanan, ya lantas menyadari kekeliruannya, ya menyadari kesalahannya, lantas dia berusaha berlatih sedikit demi sedikit mengembangkan kedermawanan, ya sedikit demi sedikit berlatih untuk memberi, ya meskipun itu sedikit, ya meskipun itu kecil, ya meskipun itu sederhana, ya tetapi dia berbahagia dalam kedermawanan. Sehingga apa? Ya sedikit demi sedikit, ya dirinya menjadi orang yang lebih dermawan, ya orang yang lebih murah hati. Yang tadinya ketika melihat orang lain susah, datang kepada dirinya, muncul di dalam pikirannya hal yang negatif. Ya pasti orang ini mau minta, ya pasti orang ini mau minjem. Ya awalnya seperti itu, ya tetapi setelah dia berlatih sedemikian rupa, mengembangkan kedermawanan di dalam dirinya, ya lantas ketika ada orang lain membutuhkan, ya dia melihat ada orang lain yang membutuhkan, bahkan sebelum orang itu nembung, ya sebelum orang itu minta atau sebelum orang itu datang kepada kita, di dalam diri ini sudah terlebih dahulu muncul ya, keinginan untuk membantu, keinginan untuk memberi, sebelum bahkan mereka minta kepada kita. Nah itu tentu satu kemajuan, ya, satu hal yang baik ketika melihat ada pihak lain yang membutuhkan,
melihat ada orang lain yang membutuhkan, kita tergerak. Ya, secara otomatis tanpa ajakan, tanpa paksaan dari pihak lain, muncul kesadaran di dalam diri untuk memberi, untuk membantu, untuk menolong, ya, untuk meringankan beban orang lain. Ya, tentu orang seperti demikian ya disebut sebagai orang yang dermawan. Ya, orang yang dermawan, Sang Buddha katakan, adalah orang yang luhur, ya, orang yang mulia. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu untuk memberi. Ya, meskipun mereka adalah orang yang berkecukupan, meskipun mereka adalah orang yang kaya sekalipun, kalau di dalam dirinya tidak ada kedermawanan, kalau di dalam dirinya tidak ada kemurahan hati, ya belum tentu mereka bisa memberi. Ya, bahkan sudah diminta sekalipun ngasihnya secara tidak ikhlas. Nah, maka dari itu orang yang tadinya dikuasai oleh keserakahan, lantas mengarahkan dirinya kepada sifat-sifat murah hati, menjadikan dirinya sebagai dermawan. Ini disebut sebagai ya, orang yang mampu mengarahkan dirinya dengan benar. Ya, 3 contoh ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kiranya cukup ya, untuk memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu ya, berkaitan ya, sehubungan dengan mengarahkan diri dengan benar. Ketika kita ya, memahami bahwa kita menjadi mulia, menjadi luhur, menjadi baik ini atas dasar ya, perbuatan kita sendiri, maka kita menjadi orang yang mandiri. Kita tidak bergantung atau kita menjadi tidak banyak bergantung pada pihak lain, ya, pada pihak-pihak yang ada di luar diri kita yang membuat diri kita menjadi lebih baik. Ya, contoh, ada orang-orang yang ya bergantung pada pihak di luar sana, pada pihak di atas sana, atau pada tempat-tempat tertentu, meminta supaya dirinya diangkat menjadi mulia, menjadi luhur, supaya dirinya diberkahi, menjadi mulia, menjadi luhur. Ya, tidak demikian. Ya, kita sebagai siswa Sang Buddha ya mengetahui dengan jelas bahwa kalau kita ingin bahagia, ya, kalau kita ingin menjadi luhur, menjadi baik, menjadi orang yang maju, orang yang bijak, ya, pertama-tama dimulai dari diri kita sendiri. Kita menjadi bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan kita menyadari betul, ya, nasib kita, masa depan kita, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita yang akan ada di masa mendatang, ya, itu ditentukan dari perbuatan kita. Perbuatan kita kapan? Perbuatan kita saat ini. Ya, saat ini menjadi penting, menjadi perlu ya untuk dijaga dengan sebaik-baiknya, diarahkan dengan sebaik-baiknya supaya diri kita di masa mendatang menjadi orang yang bahagia. Ya, semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang semangat, ya terus semangat, ya rajin, ya belajar dan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, meskipun ya sedikit, meskipun apa tidak banyak yang dilakukan, perbuatan baik yang dilakukan, ya tetapi dilakukan secara sering, secara terus-menerus, ya secara kontinu, ya secara berkesinambungan, ya lama-lama hal itu menjadi kebiasaan, ya menjadi kebiasaan yang baik, sehingga menjadi dari kebiasaan itu menjadi sifat yang baik. Nah, ketika kebaikan, kebajikan ini telah menjadi sifat di dalam diri, maka ya kapanpun waktunya, dimanapun berada, ya kita bisa membawa diri sebagai pribadi yang baik. Dan ya pribadi yang baik, orang yang baik tentu akan disenangi, ya akan disukai, akan dihormati, ya dimanapun ya dia berada. Bahkan kehadirannya, ya kedatangannya itu akan dinanti-nanti. Ya kapan ya bisa datang lagi, kapan bisa berkunjung lagi. Nah sebaliknya, ya kalau orang yang tidak baik, ya orang yang ya perilakunya buruk, ucapannya buruk, pikirannya buruk, ya orang-orang malah berdoa, semoga dia tidak datang lagi ke sini. Ya, jadi ya kukuhkanlah diri Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam moralitas, ya dalam keyakinan, dalam kedermawanan, dan juga dalam hal-hal bajik yang lain. Ya, karena kebajikan ini bentuknya sangat banyak,
Ya, praktekanlah sedikit demi sedikit, tetapi konsisten dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita senantiasa maju di dalam Dhamma. Ya, Anumodana pada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga Anda berbahagia, semoga para leluhur berbahagia, ya semoga semua makhluk hidup berbahagia.